Selamat malam. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa yang menjalankan ibadah puasa dan salam sejahtera bagi semuanya. Saya absen dulu ya. Adolf Brely. Siap Bu, hadir Bu. Bisa nggak lihat wajahnya sekali? Hadir Bu. Oh, Adolf Brely. Kedua, Selen Gevananda. Selen Gevananda. Ada orangnya? Selen nggak masuk ya? Lanjut. Aprilia Sari. Ada Bu. Ya, kasih lihat wajah. Ada Bu. Ya. Joshua Partongi Saing. Joshua. Hadir. Ya hadir Bu. Hadir? Hadir. Ya hadir. Dokter Gigi Ana Hasina tadi udah muncul. Dokter Gigi Hadir. hadir ya. Ya Bu. Gimpasae Simbolon. Gimpasae Simbolon. Bisa lihat wajahnya Gimpasae Simbolon. Nggak masuk ya. Jadi dua nggak masuk. Selen Gevananda sama Gimpasae Simbolon. Sekarang Haliana ya. Haliana masuk. Valentina Wijaya. Valentin. Iya, masuk. Apri Santi. Iya, masuk. Karya So Immanuel Gord. Karya. Ya. Samuel Pangaribuan. Hadir Bu. Hadir. Hadir Prof. Hadir. Mana? Iya. Martin Timu Api Pima. Hadir Bu. Ya, Hadir. sudah. Oke, semua masuk. Kita mulai ya. Dua orang yang tidak masuk. Saya sudah bikin ini, dan lagi dalam proses pembuatan bukunya, ya. Cuman bagaimana saya memberikannya nanti mungkin melalui Ibu Dian, ya. Nah, di sini saya sudah membuat modul yang tentang hukum dan kesehatan serta penyelesaian sengketa medis, ya. Di sini ringkasannya. Di sini saya menjelaskan, nanti saya jelaskan cuman resumenya, yaitu pengertian dan ruang lingkup hukum dan kesehatan, terdiri dari terminologi hukum kesehatan dan perkembangannya, ruang lingkup tujuan hukum kesehatan dan tenaga kesehatan, sumber-sumber dan asas-asas hukum kesehatan, dan terakhir aspek-aspek hukum kesehatan. Yaitu ada teori-teori hukum kesehatan sebagai hak asasi manusia, yaitu satu, teori tanggung jawab hukum, dua, teori perlindungan hukum, dan ketiga, teori tanggung jawab etika dan profesi tenaga kesehatan. Setelah teori baru kita bicara tentang peraturan perundang-undangan bidang kesehatan, yaitu asas-asas peraturan perundang-undangan, dua, regulasi di bidang kesehatan, ketiga, kedudukan hukum, yaitu peraturan kebijakan di bawah peraturan menteri petunjuknya. Jadi sesuai dengan hierarki peraturan hukum, yaitu hukum kesehatan. Hukum kesehatan merupakan bidang hukum yang sangat luas. Ini luas sekali. Jadi
saya membuat modulnya juga tebal sekali sehingga perlu saya limitasi, dan ini tidak bisa saya berikan semua, nanti biar dipersingkat oleh Pak Wagiman, karena dalam percetakan buku jika saya berikan nanti yang menyetak buku saya dia nggak bisa jual karena sudah beredar di mana-mana, mereka nggak mau. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat. Penstudi hukum dan para pengacara yang menangani sengketa-sengketa kesehatan berkaitan kasus-kasus. 1. Terkait dengan keperawatan. 2. Perlindungan asuransi. Ya. Ketiga, pilihan etis yang sulit, terutama di awal dan akhir kehidupan seseorang. Misalnya akhirnya meninggal, bagaimana? 4. Penyedia perawatan serta bagaimana penyedia ini diatur dan dibayar. 5. Keamanan obat-obatan dan persediaan makanan. 6. Pencegahan dan pengobatan penyakit, serta topik-topik menarik lainnya. Kemudian keberadaan hukum kesehatan disebut masih baru, ya jelas masih baru dan berkembang terus ya jika dibandingkan dengan bidang-bidang hukum lain. Jadi sengketa-sengketa ini lebih banyak di luar negeri, di dalam negeri ada, tetapi orang Indonesia ada satu budaya, ya udah mau diapakan lagi, mereka lebih banyak larinya kepada religi. Hukum kesehatan tampak hadir secara jelas saat diadakannya World Congress on Medical Law di Belgia pada tahun 1967. Saya akan memberi lihat bagaimana kedengaran suara saya? Dengar, Bu. Dengar ya? Dengar Bu. Bu. Ya, luasnya bidang hukum kesehatan. Jadi bisa dilihat ya, banyak. Jadi hukum kesehatan ini macam-macam karena para orang-orangnya, poin-poinnya itu rumah sakitnya sendiri, dokternya sendiri, perawatnya sendiri, pelayanan sendiri, itu semua perusahaannya sendiri itu punya suatu kontrak-kontrak tersendiri. Jadi sangat luas dari semuanya bidang hukum kesehatan ini sangat luas sekali. Yaitu bisa kita lihat hukum kesehatan yang melintas dari melibatkan doktrin dan praktek dari berbagai bidang. Satu, di situ harus ada hukum kontrak, yaitu antara dokter dengan rumah sakit, antara perawat dengan rumah sakit. Jadi kan di situ ada hukum kontraknya, ada hukum perpajakannya, ada hukum perusahaannya. Di situ ada asuransi karena ada asuransinya, dan ada hukum ketenaga kerjaan dan hukum ketenaga kerjaan. Terus kemudian ada misalnya ada terjadinya gugatan, etika yang dilanggar misalnya. 8, ada hukum pidananya jika ada malpraktek, hukum administrasi jika ada masalah hukum administrasinya, ada hukum perdata, hukum pensiun, hak reproduksi. 13, ada hukum konstitusi. 14, penyusunan undang-undang serta interpretasinya. Udah itu ada tentang organisasi nirlaba, ada undang-undang privasinya, dan juga tentang agama. Nah, ruang lingkup modul yang saya bikin itu ruang lingkupnya di dalam kesehatan itu ada ruang lingkup hukum kedokteran, ada hukum keperawatan, ada hukum kebidanan, ada hukum kefarmasian karena kan ada obat-obatannya, dan ada hukum pengobatan tradisional. Nah, ada tentang hukum tentang pencegahan, pemberantasan penyakit menular, kan kita sekarang pada soal COVID, hukum kerumah sakitan,
etika profesi tenaga kesehatan. Sudah itu penyelesaian sengketa medis dan bantuan hukum kesehatan. Kalau di luar negeri ini sudah luas sekali ya. Tapi di Indonesia ini ya itu ada satu religi kita, budaya kita lebih pasrah. Jika udah itu misalnya ada yang meninggal keluarga kita, mereka tuh kurang mau mempersoalkan tentang adanya gugatan malpraktek segala rupa. Rata-rata semuanya pasrah bahwa itu sudah suratan dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa orang itu kembali kepada Tuhan. Jadi disitulah sehingga kurang berkembang tentang bagaimana mereka melakukan sengketa. Jadi sengketa-sengketa di Indonesia ini tidak terlalu banyak. Jadi memang kita harus ambil di Google, di tempat-tempat lain yang banyak di luar negeri. Kalau kita lihat banyak sekali. Nah, untuk mengerti ini, itu saya mau memberi tugas. Ya kan kita ada 12. 12 ini kita bikin 5 kelompok. Bisa nggak? 5 kelompok bisa dibikin berapa itu? 12, ada yang 2, ada 3 ya. Jadi tolong dibikin 5 kelompok. Nanti dibuat satu tulisan yang mana nanti tulisannya bisa di email ke saya. Nanti saya berikan satu komentar dan nilai, nanti saya berikan lagi ke Ibu Dian. Jadi saya akan membagi, karena ini ada 12 tapi nggak masuk 2, tapi bisa dimasukkan dalam 5 kelompok ya. Tolong dibagi. Di sini 5 kelompok ini membuat topiknya jadi kelompok 1 tentang hukum kedokteran ya, kan ada dokter tadi 1 ibu dokter gigi, terus 1 tentang kelompok kedua membicarakan tentang keperawatan, terus yang ketiga kelompok 3 tentang hukum kebidanan, kelompok 4 membicarakan tentang hukum kefarmasian, dan kelompok 5 tentang hukum pengobatan tradisional. Karena kan tradisional ada akupunktur, ada obat-obatan jamu ataupun dari obat-obatan dari Cina. Dari kelompok ini setiap kelompok harus mencari satu perkara, ambil dari jurnal atau berita dari media yang kredibel, yang mana nanti dianalisa bersama kelompok itu berdasarkan dari hukum yang terjadi di Indonesia. Jangan lupa sumber dari berita itu, yaitu sumbernya itu harus menggunakan footnote. Dari mana sumbernya, supaya saya bisa ngecek kembali apakah berita yang Anda berikan itu benar. Nah, kemudian kelompok itu setelah membuat analisa itu dikirim ke email saya, huruf kecil semua ya, elsasharif@elsalo.co.id.
Sudah jelas? Halo? Halo? Maaf Bu, emailnya boleh diulang? Ulang emailnya, Bu. Apa? Emailnya boleh diulang Bu? Iya, Elsa Syarif. Nama saya kan tahu ELZA, huruf kecil semua ya. ELZASYARIEF, Elsa Syarif, nyambung ya, Elsa Syarif. Udah tuh at Elsa ELZA law hukum .co.id. Udah jelas email saya? Sudah Bu, terima kasih. Ya. Jadi tolong dibikin dulu, dibentuk. Nanti setelah dibentuk topik mana yang kalian pilih, kan sebentar lagi sholat isya, saya sholat isya, nanti saya balik lagi. Kalian sudah siap dengan 5 topik yang telah kalian pilih dari 5 kelompok, ya. Bisa saya tinggal sebentar untuk sholat isya? Bisa Bu, siap Bu. Oke. Persiapkan dulu ya. Kasih waktu saya setengah jam. Anda bisa kerjakan dulu. Nanti jam 8 saya datang lagi. Halo? Iya Bu. Ya, udah siap. Udah 5 grup sudah terbentuk. Sudah Bu. Udah. Ya. Jadi dari grup pertama siapa? Siapa dengan siapa? Ambil bokan. Grup pertama saya sendiri Bu. Adolf Adolf. Breli dan Ibu Aprilia Sari. Tunggu sebentar. Saya catat Siap, dulu. siap. Karena ini kalau baca bukunya sih ya gampang. Tapi kan untuk apa? Yang paling penting kita bisa ngerti bagaimana penanganan kasus. Kalau penanganan kasus di Indonesia saya lihat kurang variasinya. Jadi harus lihat di jurnal-jurnal sengketa-sengketa itu, dan lihat di Indonesia ini aja saya lagi masalah berkaitan dengan rumah sakit ya di Bali ini masih belum selesai. Nggak tahu nanti udah bikin pidana, cuman belum tahu nanti selesainya gimana. Jadi Adolf Breli dengan Ibu Aprilia Sari Bu. yang Selen Kevananda nggak jelas ya. Ibu Selen tadi ada Bu. Hah? Ibu Selen hadir. Oh, Selen hadir. Jadi masuk ke grup mana Ibu Selen ini? Ke grup 4 nanti Bu. Oke, grup 4. Grup pertama Pak Adolf Breli dengan Aprilia Siap Bu. Sari. Grup kedua Pak Marvin Bu. Pak Martin dengan Pak Joshua sama Pak Jim. Joshua J sama Jim Pasai. Jim Pasai Simbolon ya. Ya, tapi teman 2 ini masih ada tugas Bu. Kan bisa ganti-gantian. Ini saya kasih waktu kan. Iya Bu. Grup 3 Ana Hasina dengan Haliana Bu. Siapa? Ana Hasina dengan Ibu Haliana. Ana Hasina
dengan Aliana, Bu. Aliana. Terus grup 4, Valentin, tunggu pelan-pelan. Valentin, Aprisanti, Apri Santi, sama Selen, Bu. nama Selen. Oh iya. Selen Gevananda ya. Grup 5 terakhir. Pak Samuel sama Pak Immanuel. Samuel sama Immanuel. Karyaso Immanuel, ya. Oke. Semua udah ngerti tugasnya ya? Ini langsung dikasih nilai nantinya. Email ke Iya, Bu. saya. Jadi cara pembuatannya adalah pertama apa yang Anda ambil dari jurnal atau dari media tentang suatu kasus ya. Nah, namanya ini studi kasus. Judulnya studi kasus tapi kasusnya apa. Nah, cara penulisannya tetap seperti bikin paper. Minimal 15 halaman. Ya, 15 halaman, kasusnya apa, ditaruh, dan sumber-sumbernya harus jelas dari mana supaya saya cek ini ceritanya benar atau enggak. Ya, nanti hoax yang kalian ambil kan enggak benar. Jadi ambil footnote-nya harus jelas dari mana, kemudian kasusnya pendahuluannya itu pendahuluannya mengapa Anda tertarik untuk mengambil itu ceritanya itu, case-nya itu, terus bagaimana ceritanya dalam kasus itu lengkap, baru dianalisa. Pertama, apakah ini manusiawi atau tidak, jadi menurut hukum Indonesia bagaimana, kemudian berdasarkan hukum ini baru berdasarkan analisa dari Undang-Undang Dasar 45 kita, bagaimana perlindungan hak asasi manusianya sendiri. Yang terakhirnya baru disitulah keluar pendapat kesimpulan dari Anda semua. Kira-kira jelas atau kurang jelas nanti bisa tanya saya sekarang saat ini. Saya ulangi lagi ya, 15 halaman. Namanya studi kasus. Jadi tentu harus ada pendahuluan, ada latar belakangnya. Latar belakangnya ketertarikan kalian untuk memilih tema itu, tema dari itu. Kemudian ketiga, kasusnya sendiri. Bab keempat itu pembahasannya dari cerita itu bagaimana. Kemudian dianalisa dengan pasal-pasal hukum di Indonesia dan tentang Undang-Undang Dasar 45 juga sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Baru kesimpulannya, apakah pertimbangan itu, apakah kejadian itu, apakah putusan yang di dalam kasus itu menurut Anda sesuai enggak dari hati nurani Anda dan hukum di Indonesia, budaya di Indonesia, itu bebas menjelaskan. Saya tidak akan menyatakan ini salah, ini benar. Tapi saya mengatakan logika cara berpikir Anda itulah yang saya nilai dari menganalisa kasus itu sendiri. Jadi di dalam hukum itu tidak ada yang namanya ini bukan matematika, walaupun bisa dianalisa secara matematika, tetapi tidak ada tambah satu jadi 2. Tetapi bagaimana Anda menganalisa pisau, analisa Anda itu benar bahwa logika itu berjalan. Misalnya kita sependapat dengan putusan itu. Kenapa sependapat? Tapi kita bisa juga mengatakan saya tidak sependapat. Karena begini, itu juga boleh. Dan saya menilainya bukan soal
sependapat atau tidak sependapat, tapi saya menilainya bagaimana cara berpikir Anda. Kira-kira mengerti nggak? Siap, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti Oh, ya? Izin Bu, mau tanya dulu Bu. Iya, silakan pertanyaan. Kalau kita untuk menarik suatu kesimpulan atau dalam pembahasan itu kita kaitkan dengan artinya hukum Islam gitu. Tapi ini berkaitan dengan akidah. Kira-kira hukum Islam bisa masukkan? Bisa Bu. Untuk karena ini Anda bisa masukkan dalam hukum kedokterannya kita, ya, hukum kesehatannya kita, bisa hukum dari Islam, hukum dari mungkin hukum dari agama yang lain, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi hukumnya itu benar dulu. Iya, Yang kita ambil benar dulu, baru Anda ambil analisa, begitu loh. Iya, betul. Boleh. Ini kan S2, kita berpendapat, kita belajar berpikir, begitu. Apalagi yang kurang? Izin Bu. Ya. Ya, untuk kasusnya berarti kasus dari luar atau kasus di Indonesia? Boleh, bebas. Kasus di luar maupun kasus di dalam itu boleh. Tapi kasusnya udah pada final ya, jangan masih ngambang. Saya kan nangani kasus beberapa tuh ngambang semua. Belum final, misalnya satu ada yang malpraktek soal mata. Itu kita pidanain ternyata di SP3. Ganti ruginya nggak jelas. Ini di Bali jadi ada klien saya, dia pasien di sana, ternyata waktu mandi dia lagi berobat, waktu dia mandi ternyata meledak itunya showernya itu air sehingga patah tangannya. Ini penggantiannya lagi saya proses. Lagi proses pidana ahlinya, apanya. Aduh, sampai sekarang belum kelar-kelar. Dari sudah mulai saya tangani Desember 2019 akhir 2019 ya. Sampai sekarang masih saksi ahlinya udah berapa orang aja dari asuransi, karena itu berbelit hukumnya yang hukumnya macam-macam di situ, hukum perusahaan, hukum asuransi untuk menentukan berapa penilaian dari orang ini. Asuransinya kelas 1 atau kelas 2. Jadi ini belum bisa jadi cerita karena masih dalam proses. Jadi yang nanti diambil contoh yang sudah punya final ya, putusan yang final ya, putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jelas? Jelas Bu, Halo? makasih. Karena kalau masih belum final, nanti kan kita bikin analisa sekarang, ternyata putusannya berubah. Di Indonesia ini apalagi di Indonesia nggak jelas. Kadang-kadang kita pikir udah menang, totalnya nggak menang. Totalnya pihak lawan itu bisa aja putusannya jadi berubah. Sehingga kita bisa salah analisanya. Jadi saya minta perkara-perkaranya, studi kasusnya itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga menganalisanya jelas pasti gitu. Apalagi misalnya, ada lagi pertanyaan? Halo? Sementara belum ada Bu, cukup Bu, makasih. Minta berapa waktu? Berapa lama pengerjaannya karena ada lebaran? Kalau 3 minggu cukup atau enggak? Cukup Bu. 3 minggu cukup ya. Berarti sekarang tanggal berapa? Tanggal 7. 3 minggu tambah 21 hari berarti 28 ya. Nah, paling lambat tanggal 30 udah masuk email saya. Oke? Siap Bu. Oke, udah siap ya. Kalau udah mengerti, kita bisa selesai sampai jam ini. Halo. Halo, siap Bu. Iya Bu. Siap, oke. Bisa Bu.
Ya bisa ya. Jadi tanggal mulai bisa bisa mengirim tanggal 28, paling lambat tanggal 30 Mei itu sudah ada di tangan saya sehingga saya bikin pemeriksaan. Nanti saya kembalikan dengan nilai-nilainya kepada Ibu Dian. Ya. Siap, Bu. Oke. Baik, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya bagus dan itu sebagai kebudayaan ya. Jadi saya nggak suka seperti anak SD atau anak SMA tanya jawab, tetapi saya mau cara berpikirnya Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu.